Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala nikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Insya Allah, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah Semoga sehat khair. selalu ya. Dan dengan izin Allah pula kita masih ditemukan kembali dalam kajian Quran Diges. Insya Allah pada sore hari ini pertemuan kita yang ketujuh. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan insya Allah kelak dipertemukan di roda minir di jananya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Baik. Alhamdulillah ya. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu Amin. sehingga bisa membimbing kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang hadir juga, insya Allah dalam keadaan sehat. Amin. Waktu dan tempat apa dulu, Ustaz? Nah, syukran. Dan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Assadah wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita yang ketujuh kali ini, masih dalam rangkaian Quranic Digest pertemuan yang ketujuh. Mari sejenak kita bacakan Al-Fatihah untuk Oke. kita, Bunda Ratna ya Ustadz ya? ya, jamaah kita Bunda Ratna yang Iya. sakit dalam sedang menjalani pengobatan Insya di Allah. rumah sakit. Mudah-mudahan kita doakan beliau Ya. sehat walafiat. Untuk kita semuanya juga demikian dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Dan itu kita bacakan dengan niatan agar Allah menyembuhkan beliau dan Amin. melangkahkan kesehatan bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, bagi muliakan tema kita hari ini barusan saya kirimkan ke Bunda Ana. Memang mungkin belum dikirim ke Bapak Ibu semua. Tema kita pada pertemuan hari ini adalah tema yang ketujuh, yaitu tentang tanya jawab mengenai zakat, gitu ya. Tanya jawab tentang zakat. Ini dia eh, tema kita ini diambil dari berbagai sumber untuk menghadirkan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat yang selama ini sebagiannya menjadi dialog, diskusi, pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Namun demikian, seperti biasa sebelum kita menguraikan eh, perihal apa saja yang dipertanyakan dalam bab zakat, gitu, kita akan terlebih dahulu akan membaca surah Al-Baqarah ayat 215. Bunda, Baik, siapa Bun yang membaca? silakan dengan Bunda Kuria. Bunda Fadiyah, silakan. Dibaca ini ya Bu ya, yang Ya, ini ya. yang di layar Ustaz, yang di layar ya betul. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Artinya, Artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surat Alhamdulillah. Al-Baqarah ayat 215. Rahimahallahu wa rahimallahu bi tilawatil Quran Karim. Mudah-mudahan Bunda Ria yang membacakan untuk kita surah Al-Baqarah tadi dan kita semua mendengar mudah-mudahan beroleh rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal Ya alamin. Rabbal. Tentang ayat yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh Bunda Ria tadi, eh, akan kami jelaskan dan apa sebab nuzul daripada turunnya ayat ini terkaitkan dengan infak ini, gitu ya. Terus kita bicaranya tentang zakat, ini ada hubungannya dengan infak. Tadi artinya sudah disampaikan oleh Ibnu Haria, tafsir dan asbabun nuzul, gitu ya. Ini menafsirkan ayat ini nih. Kalau yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka yang menunjukkan mereka ini wawunya nih Bapak Ibu nih. Mereka nih. Mereka bertanya kepadamu, hai Nabi, maksudnya hai Nabi, mada tentang apa? Ya. Yungfikun yang mereka infakkan. Jadi wawu di sini nih menunjukkan mereka ini. Qul maka Allah firmankan kepada Nabi, katakan hai Nabi kepada mereka yang bertanya, ma anfaqtum min khairin. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu di sini. Bagaimana cara menerjemahkan ayat ini nih? Jadi Bapak Ibu bisa menerjemahkan ayat ini nih eh, satu persatu seperti urutannya begini. Kalau satu persatu sesuai urutannya maka ma apa saja yang anfaktum kalian infakkan min khairin dari kebaikan. Nah gitu tuh. Jadi kalau kita mau menerjemahkannya perkata bunyinya begitu jadinya tuh. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, gitu ya, maka gini 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 gini. Atau terjemahan model kedua yang lebih pas sebenarnya sesuai dengan redaksi ayatnya. Bagaimana cara menerjemahkan pola yang kedua, model kedua, terjemahan yang kedua ini? Maka Bapak Ibu ingat nih, kalau ada ma itu ya, ada ma, ada ma, terus diikuti min, ya. Kalau ada ma diikuti min seperti ini modelnya nih, Bapak Ibu. Wa ma arsalnaka min rasulin, gitu ya. Pokoknya begitu ada ma dan min, maka Bapak Ibu cara menerjemahkannya itu dimulai dari kata setelah huruf minnya dulu. Saya ulang lagi. Kalau ada kalimat ya, wa ma taf'alu min khairin gitu ya. Itu ada dalam ayat lain. Wa ma taf'alu min khairin wa ma tuqaddimu min gitu kan. Pokoknya ada ma sama min, maka Bapak Ibu menerjemahkannya dimulai dari kata setelah huruf minnya dulu. Lalu ditambah kata apapun.
Maka terjemahannya akan menjadi begini nih, kebaikan apapun. Nah, kayak gitu tuh. Kaidinya kan kebaikan. Jadi ma'anfaqtum min khairin, kebaikan apapun. Ma'anfaqtum yang kalian berikan, yang kalian infakkan. Nah, itu terjemahannya begitu. Jadi ada dua model penerjemahan. Bapak Ibu mau mengikuti runut ya, runut daripada bunyi ayatnya, qul katakan ma apa saja yang anfaktum kalian infakkan min daripada khairin kebaikan kan gitu tuh. Tapi kalau terjemahan yang lebih pas sebenarnya kayak tadi barusan tuh Bapak Ibu. Bagaimana? Mulailah dengan kata yang datang setelah huruf min. Lalu tambahkan kata pun, apapun. Nah, tambahkan arti kata apapun di ujungnya. Maka ma'anfaqtu min khairin, ma'anfaqtu min khairin artinya berarti kebaikan apapun yang kalian infakkan, kebaikan apapun yang kalian infakkan, falil walidaini maka itu bagi atau untuk kedua orang tua. Walakrobin kerabat dekat, keluarga dekat. Wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin. Wabnis sabil, wabnis sabil, mm-mm, dan juga orang yang ada di dalam perjalanan. Ya, ada orang yang di dalam perjalanan. Terus selanjutnya wa ma taf'alu min khairin. Nah, ini nih, Bapak Ibu nih, terulang lagi nih. Ya, ada ma, ada min. Ada ma, ada min. Maka mulai dari kata setelah min, khairin berarti kebaikan. Kebaikan apapun, nah gitu tuh. Kebaikan apapun yang kalian perbuat, yang kalian kerjakan, ya. Fa innallaha bi'alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Begitu tuh. Jadi ini kita dapat nih kaidah tarjamah ya. Kaidah tarjamah. Ketika mau menerjemahkan ada ma sama min, ingat mulailah dari kata yang datang setelah huruf min. Lalu tambahkan kata apapun, kebaikan apapun. Ya, betul. Kebaikan apapun. Ma taf'alu yang kalian kerjakan, fa innallaha bi'alim, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui yang demikian itu. Nah, itu saya kira dari sisi kebahasaannya Bapak Ibu nih. Gitu ya. Kata yang depannya fa, depannya fa, ini kata jawab dari syarat yang sebelumnya. Jadi fa ini mengawali jawab syarat, mengawali akibat dari sebab yang disebutkan. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau yang di atas, kul ma anfaqtu min khairin faliwalidain wal aqrabin, kebaikan apapun yang kalian infakkan, maka untuk kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, ibn sabil. Nah, itu dia tuh. Itu cara menerjemahkannya begitu. Bapak Ibu nanti kapan ketemu ayat yang di dalamnya ada ma plus min, ada dua ya, ma dan min. Nggak cukup maknya saja, tapi diikuti min. Maka mengandung makna penegasan dari negatif. Minnya itu tidak terjemahkan dari kalau menggunakan terjemah kayak tadi tuh, terjemah kontekstualnya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau menerjemahkan kata per kata, ya minnya ada. Kul katakan ma angfaktum ma apa yang angfaktum pada infakan min dari khairin kebaikan gitu. Gitu. Tapi lebih tepat dari sisi maknanya itu kalau Bapak Ibu mulainya dari min dulu. Setelah min, kata setelah min.
Jadi kata min khairin, kebaikan apapun yang kalian kerjakan, maka Allah pasti mengetahui. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Sekarang tafsir dan asbabun nuzulnya nih. Tafsir dan asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 215 tadi. Tafsirnya dulu. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Amir bin Al-Jamuh Al-Ansari, orang yang telah lanjut usia, dan dia mempunyai banyak harta, bertanya kepada Rasulullah. Ini beberapa versi tentang sabab nuzulnya ayat ini ya. Bertanya kepada Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan? Dan kepada siapa nafkah itu saya berikan? Kata Amir bin Al-Jamuh. Sebagai jawaban atas pertanyaan tadi, maka Allah menurunkan jawaban dengan ayat melalui Jibril. Apa jawabannya? Nafkah yang dimaksud, belum ini. Nafkah, kan mereka bertanya tentang nafkah kan? Maka nafkah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nafkah sunnah, yaitu sedekah. Bukan nafkah wajib seperti zakat. Artinya ayat tadi tuh tidak tepat kalau dalam konteks ini digunakan sebagai dalil untuk zakat sebenarnya. Tapi sedekah dalam artian umum. Bahwa zakat juga bagian daripada sedekah, iya. Gitu ya. Ayat ini mengajarkan bahwa apa saja dinafkahkan, banyak ataupun sedikit, pahalanya akan ya ditemukan oleh orang-orang yang berinfak dan tercatat sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya amalukum uhsiha lakum. Hadis riwayat Imam Muslim dan dari Abu Al-Ghafari, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Apa itu artinya? Pahala perbuatanmu adalah kepunyaanmu, akulah yang mencatat untukmu. Tuh, jadi masing-masing orang memperoleh pahalanya atas jerih payah usahanya. Sesuatu yang dinafkahkan hendaklah diberikan lebih dahulu kepada orang tua. Ini Bapak Ibu nih. Sesuatu yang dinafkahkan hendaknya diberikan ya terlebih dahulu kepada orang tua, yaitu ibu dan bapak. Karena keduanya adalah orang yang paling berjasa kepada anaknya. Mereka lah yang mendidiknya sejak dalam kandungan dan pada masa kecil. Bersusah payah orang tua dalam mengembannya, dalam mendidiknya, dalam menjaga pertumbuhannya. Sesudah itu, kalau orang tua sudah tercukupi, maka kemudian diberikan nafkah itu kepada kaum kerabat. Siapa kaum kerabat? Kaum kerabat itu ke samping, ya, kanan dan kiri. Siapa maksudnya? Paman, bibi. Tapi sebelum paman dan bibi, terlebih dahulu adalah kakak dan adik. Itu keluarga kerabat itu. Kalau kakak dan adiknya sudah cukup, ke samping paman, bibi. Tuh. Nah, kaum kerabat juga termasuk di dalamnya. Konteksnya sedekah, nih konteksnya sedekah adalah anak-anak. Anak-anak. Saudara yang memerlukan bantuan. Mereka itu adalah orang-orang yang semestinya dibantu. Karena kalau dibiarkan saja, akhirnya mereka akan meminta kepada orang lain. Akibatnya akan memalukan keluarga. Lalu kepada anak-anak yatim yang belum bisa berusaha untuk memenuhi keperluannya, akhirnya kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk menutupi keperluannya, meringankan beban karena sekalipun mereka tidak ada hubungan famili, tetapi mereka adalah anggota keluarga besar kaum muslimin yang sewajarnya dibantu ketika mereka dalam kesulitan. Itu ya. Dalam kitab dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, beliau menyebutkan dua riwayat yang menjadi sabab nuzul daripada turunnya ayat tadi. Tadi di atas kita sudah baca ada orang yang bernama Ibnu Jamuh, Amir bin Jamuh, itu ya, yang menjadi alasan mengapa ayat ini turun. Tapi menurut Ar-Razi ada lagi kisahnya yang menjadikan ayat ini turun. Pertama riwayat Atha.
Riwayat Atha yang bersumber dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini turun sebab seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian bertanya kepada Nabi bahwa jika ia memiliki 1 dinar, maka kepada siapa yang harus dia nafkahkan? Maka Nabi kemudian menyuruhnya untuk menafkahkan uang itu untuk dirinya sendiri dulu. Terus orang lain. Kalau dia berkurangan, dirinya dulu lah digunakan manfaatnya. Laki-laki tersebut kemudian bertanya lagi, bagaimana jika dia memiliki 2 dinar, 2 keping dinar? Maka kepada siapa saya berinfak? Nabi menjawab, untuk keluargamu. Mm-mm. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, jika memiliki 3 dinar? Nabi menjawab, untuk pembantumu. Laki-laki itu terus bertanya, jika memiliki 4, 5 dinar, hingga pada 6 dinar. Dan Nabi SAW menjawab secara runtut, untuk kedua orang tuamu, kerabatmu, yang terakhir di jalan Allah dan orang-orang yang terbaik. Tuh. Jadi ayat ini bicara tentang sedekah. Sedekah gitu ya. Jadi sedekah kepada siapa diberikan? Urutannya kepada Allah, kepada orang tua. Setelah itu kepada keluarga, adik, kakak, paman, bibi. Terus setelah itu kepada anak yatim. Setelah itu orang-orang miskin. Setelah itu orang-orang dalam perjalanan itu miskin, orang yang dalam perjalanan. Itulah penerimaan daripada infak, sedekah kita. Ada riwayat kedua yang menyatakan, riwayat Al-Kalabi yang juga bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun terkait dengan Amr bin Jamuh yang sudah tua renta, pikun lagi, yang meninggal pada saat perang Uhud dan meninggalkan harta yang banyak. Ia berkata, harta apa yang kita nafkahkan dan kemana kita menyerahkannya. Kemudian turunlah ayat itu. Ya. Selain menjelaskan bahwa harta yang baiklah yang harus dinafkahkan, ayat ini juga menjelaskan runtutan pengalokasian nafkah. Dimulai dengan kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang terakhir ialah Ibnu Sabil atau orang-orang yang dalam perjalanan. Itu tuh. Imam Ar-Razi menjelaskan hikmah dan alasan runtutan nafkah sedekah pada ayat di atas sebagai berikut. Allah mendahulukan kedua orang tua dalam urutan keberkahan mendapatkan nafkah, sebab kedua orang tua merupakan sebab wujudnya anak yang akan bernafkah atau akan berderma. Orang tua yang merawat dan mendidik sedari kecil dan jasa mereka terhadap anak-anak tidak bisa dibandingkan dari yang lainnya. Urutan kedua setelah orang tua pada ayat ini adalah kerabat. Sebab pada dasarnya tidak mungkin bagi manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhan orang-orang fakir, harus ada yang didahulukan darinya, dan kerabat ialah yang paling berhak didahulukan. Gitu tuh. Karena kerabat yang sering berkumpul dengan kita, jika bukan kita yang memberi, maka mereka akan pergi ke orang lain. Juga karena kerabat layaknya bagian dari diri kita. Oleh sebab itu kerabat berada di urutan nomor 2 setelah orang tua. Kemudian selanjutnya ialah anak-anak yatim. Mereka berhak mendapatkan nafkah sebab masih kecil dan belum mampu untuk mencari nafkah dan tidak ada yang menanggung mencari nafkah untuk mereka. Di urutan keempat ialah orang-orang miskin. Terletak setelah anak-anak yatim sebab mereka masih bisa berusaha mencari nafkah daripada anak yatim. Lebih mungkin orang dewasa, maka lebih rendah. Tetapi terakhir ialah Ibnu Sabil, orang yang sedang berjalan di jalan Allah yang terkadang membutuhkan bantuan karena habis modal, habis bekal yang dibawanya. Meskipun sebenarnya di kampungnya orang kaya, boleh nafkahnya diberikan kepada mereka.
Gitu ya, boleh di mereka. Adapun kewajiban yang dimaksud di sini bersifat semampunya dan terkadang hanya dimaksud untuk menyambung silaturahim. Sedangkan memberi nafkah kepada anak yatim, orang miskin, serta ibnu sabil, ada kalanya merupakan zakat. Ada kalanya berupa zakat dan sedekah. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan bagaimana seorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mendermakan harta yang di jalan Allah dengan membantu kepada sesama manusia. Al-Imam An-Nawawi dia mengatakan, fal muradu bihadhil ayat man ahabba taqarruba ila Allah, siapa orang yang ingin mendekat kepada Allah fi babin nafaqah, melalui bab nafkah gitu, bab bersedekah, fal aula lahu ayan faqahu ayun fiqahu fi hadil ihati, maka yang paling utama dia mesti infakkan dari ayat ini gitu. Yang paling utama untuk dikedepankan untuk diberi infak dari ayat ini nih, fayuqdamul ula fal aula fi sadaqati tatawu, maka yang pertama diutamakan dan berikutnya dan berikutnya pada apa namanya konteks sedekah tatawu, sedekah sunnah. Wa ma taf'alu min khairin ay min sa'iri wujuhil birri wa ta'ati fa innallaha bi'alim ay yazikum alaihi wa fi thawabam. Maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang maka pasti akan didapati pahalanya di sisi Allah SWT. Nah, itu Bapak Ibu. Itu ini masih belum masuk pada tanya jawabnya ya. Ini baru ayat yang berbicara tentang nafkah, tentang nafkah, tentang kalau orang punya harta kepada siapa nih diberikan hartanya itu. Ternyata sebelum kepada orang-orang lain, maka pertama dianjurkan adalah diberikan kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya sudah mencukupi, kepada saudara. Saudara adalah kakak, adik. Kesamping paman, bibi, gitu tuh. Itu. Ini babnya adalah bukan bab zakat, adalah bab sedekah. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab tentang zakat, mungkin ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan sementara. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Adakah Ustadz, yang ingin saya bertanya? boleh Silakan. bertanya? Ya, silakan. Ya, Silakan, Bun. Ustadz, ada saudara saya janda. Ya. Dia itu eh, sebenarnya sih punya anak dan anaknya Mm-mm. juga sebenarnya sudah mapan lah, Mm-mm. cukup mapan. Betul. Tapi dia itu merasa eh, nggak enak kalau minta ke anaknya, katanya Mm. takut ngerepotin. Nah, Mm-mm. akhirnya dia kadang suka minta ke saya, minta zakat. Nah, itu gimana Ustadz ya? Eh, Saya bilang Aduh. akan anaknya ini gitu mampu gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tapi dia mungkin nggak berani atau gimana gitu. Beraninya ke saya gitu. Jadi katanya kalau ada zakat tolong ke sayain gitu. Nah, itu gimana ya Ya, statusnya? baik, baik. Makasih Ustadz. Kasih, Bun. Nah, yang dikhawatirkan tadi tuh, dalam kasus tadi tuh, kenapa diberikan kepada orang tua? Karena jangan sampai peristiwa itu terjadi tuh yang seperti diceritakan oleh Bunda Ata ini nih. Iya, jadi jangan sampai ada orang tua meminta-minta kepada orang lain, padahal anaknya mampu untuk apa namanya menafkahi. Ini keliru anaknya. Suatu saat, Bapak Ibu muliakan, ada seorang anak mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aduannya kepada Rasul? Aduannya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayahku mencuri hartaku. Ayahku telah mencuri hartaku. Kalau mencuri kan berarti nggak bilang-bilang, iya kan? Ngambil nggak bilang-bilang, itu namanya mencuri. Anaknya ngomong begitu tuh, ya Rasulullah, ayahku telah mencuri hartaku. Ditanya, benar? Kata Rasul, benar ya Rasulullah. Kalau gitu datang besok sama bawa apa panggil ajak ayahmu ke sini. Akhirnya diajak Bapak Ibu. Besok tuh datang ayahnya itu datang bersama anak itu. Ditanya, kalau dialog coba kita setenangkan, apakah ini anakmu? Kata sang kakek tua tadi, iya.
Ini ayahmu, kata anak muda tadi, iya, gitu dia. Benarkah kamu, hai bapak, mengambil harta anakmu tanpa izin? Apa jawaban daripada kakek tadi, ibu orang tua tadi? Benar ya Rasulullah, aku mengambil harta anakku tanpa sepengetahuannya, tanpa seizinnya. Anak ini berharap bahwa Rasulullah akan menyalahkan orang tuanya dan membela dirinya. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah mendengarkan jawaban dari orang tua tadi, anaknya mampu, tapi orang tuanya terlantar, maka ketika orang tuanya mengambil harta anaknya, kata Rasul, anta wa maluka li abika. Bukan hanya hartamu, bahkan jiwamu dan nyawamu adalah milik orang tua. Tuh. Artinya apa? Harusnya seorang anak itu peduli, cekatan, cepat. Apa yang menjadi kebutuhan orang tua disegerakan. Kan gitu. Nah, bagaimana dengan orang tadi itu? Kalau ibu buat tadi mau berzakat kepada orang itu karena orang itu tidak mampu, ya dia masuk bagian daripada orang yang berhak menerima zakat. Kan gitu ya. Tapi kok anaknya nggak mau, itu kedurhakaan anaknya kepada orang tua. Durhaka anak ya bro. Jadi kalau ditanya bolehkah? Boleh. Karena si bapak tadi termasuk orang yang fuqara dan masakin, orang fakir dan miskin. Jadi gak ada masalah. Tapi anaknya harus menyadari kalau orang tuanya masih butuh untuk disupport, orang tuanya masih butuh untuk dibiayai gitu, karena sudah tidak lagi bekerja, karena sudah tidak lagi ada penghasil sebagainya, maka tanggung jawab pada orang tua. Begitu, Ibu. Gitu saya kira. Udah. Syukron Ustaz. Eh, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran Ustaz? Mana Kedengeran. ya? Assalamualaikum Ustadz, Bu Ana mau nanya Waalaikumsalam, Bu Ustadz. Eli, Oh iya Bu silakan. Endaili, karena ini berisik agak di sini, tapi nggak kedengeran. Iya, makanya. Ustadz, maksudnya kita memenuhi kebutuhan sendiri itu, misalnya ada yang lebih perlu dari kita, apa kita ini dulu menunda kebutuhan sendiri itu maksudnya apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Endaili. Kebutuhan manusia itu ada 3 macam. Ada kebutuhan primer, doruri dalam bahasa agamanya. Ada kebutuhan sekunder, haji namanya, ya, hajiyah namanya, hajiyah. Dan yang ketiga adalah ada kebutuhan tertier namanya, ya, yaitu tahsiniyah di dalam bahasa agamanya. Maka kalau ada keluarga kita yang lebih membutuhkan, ada keluarga kita yang sedang membutuhkan, dan sesungguhnya kebutuhan kita adalah kebutuhan tertier, maka sebenarnya dia lebih mengutamakan untuk kebutuhan keluar apa namanya saudaranya tadi. Tapi kalau itu menyangkut gitu ya, apa namanya, menyangkut kebutuhan-kebutuhan primer dirinya, makan, pakaian, maka seseorang mesti penuhi dulu kebutuhan dirinya. Jangan sampai dia berbagi ke sana dan kemari, tetapi dirinya tidak diperhatikan. Pakaiannya kumuh, pakaiannya compang-camping dan sebagainya. Dia tidak memperhatikan dirinya namanya. Sehingga yang dimaksud dengan memperhatikan dirinya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan primer. Seperti itu pun. Adapun ketika kebutuhan itu tertier, misalkan beli kendaraan gitu ya, itu kan tertier namanya itu. Menambah handphone gitu dari 2 menjadi 3 kan gitu misalkan gitu. Maka sebenarnya memperhatikan keluarga kita yang lebih membutuhkan itu jauh lebih harus diutamakan daripada kebutuhan memenuhi kebutuhan yang dimaksud tadi. Saya kira gitu Bunda Elia. Terima kasih Ustadz. Sami-sami Ibu. Kita lanjutkan. Baik. Nah, kita tanya jawab nih. Ibu, anggaplah ini ibu-ibu bapak sendiri yang bertanya nih, kan gitu ya.
Anggaplah seandainya Bapak Ibu ini bertanya dengan pertanyaan berikut ini. Ada pertanyaan yang mendasar sekali, ada yang ringan sekali sebenarnya sih itu. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kira ini sering terjadi dalam masyarakat kita dan menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan pertama, apa hikmah zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu merupakan salah satu ibadah yang berfungsi untuk mensucikan ibadah puasa seorang muslim dan menyempurnakannya. Puasa nih, Bun. Jadi, zakat itu menyempurnakan ibadah puasa kita. Karena boleh jadi dalam ibadah puasa, seseorang di bulan Ramadan ya memiliki beberapa pelanggaran ya, atau kekeliruan dan ketidaksempurnaan penyelenggaraannya, pelaksanaannya, puasanya, sehingga zakat fitrah diharapkan bisa menyempurnakan dan mensucikan pelanggaran tersebut. Jadi kurang-kurang tuh. Ya, bukan batal, tapi hal-hal yang banyak tidurnya, misalkan gitu ya. Gitu. Banyak tidur. Meskipun tidur di dalam bulan Ramadan, sepanjang dia menghindarkan dari hal-hal yang nggak penting, maka tidurnya menjadi berfaedah, berpahala. Ia juga maksudnya zakat memberikan kecukupan makanan dan kebutuhan fakir miskin serta membuat mereka terhibur dalam menyongsong hari besar Idul Fitri sehingga mereka turut turut serta bisa menyerayakannya seperti kaum muslimin pada umumnya. Kedua hikmah di atas sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitrah sebagai pencuci orang yang berpuasa dan perbuatan perkataan keji selama berpuasa. Mungkin ketika berpuasa ada kata-kata kotor, ada penglihatan-penglihatan yang tidak selalu seharusnya, maka kekurangan-kekurangan seperti itu akan disempurnakan dengan pahala zakat fitrahnya. Serta sebagai makanan pokok untuk orang-orang yang miskin. Itu dia. Itu hikmah hadirnya zakat di kalangan kaum muslimin. Itu ya. Kita lanjutkan. Berapakah nisab? Nisab itu apa? Nisab itu berarti kadar minimal. Zakat mal untuk harta baik tabungan atau dagangan dan cara menghitungnya. Ini contoh. Untuk harta tabungan pribadi nih, bukan tabungan orang, tabungan pribadi ya. Dan harta dagangan sebesar nilainya 85 gram emas. Jadi kalau saya coba mudahkan sekarang ini, segram itu 2 juta, 2 juta nih. 2 juta harganya. Maka kalau 85 gram, orang sudah wajib membayar zakat kalau nilainya kira-kira minimal 170 juta. 170 juta. Ada dana 170 juta, begitu, mengendap selama 1 tahun, begitu, dan apa namanya harta milik hak milik pribadi, bukan titipan, maka itu dizakati, namanya zakat mal. Bagaimana kalau tabungan? Ibu-ibu punya tabungan nih, ya. Maka kalau tabungan, itu bagaimana memberi zakatnya? Memberi zakatnya itu 2,5% dari jumlah tabungan yang ada. Bagaimana harta dagangan? Sama 2,5%. Modal yang diputar, keuntungan, piutang yang dapat dicairkan, hutang, kerugian, gitu ya. Ya, 2,5 kali modal yang diputar, keuntungan dan piutang yang dapat dicairkan. Maksudnya piutang yang dicairkan, duit kita ada di orang. Dan itu memungkinkan bisa dicairkan, tinggal tunggu saja. Pada saat jatuh waktu berzakat, maka dia dihitung. Gitu tuh, itu nilainya berapa itu. Tapi kan belum saya terima. Tapi itu kan milik kita yang bisa dicairkan. Cairkan. Artinya bisa kita dapatin, bisa kita minta. Maka itu dizakati. 2,5%. Apakah rumah, nih yang sering tanya juga nih. Apakah rumah yang kita tinggali itu, ya,
atau mobil mewah wajib dihitung sebagai harta yang dizakatkan, yang wajib zakat. Hukum asal rumah mewah, ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan, hukum asal rumah mewah dan mobil mewah yang tujuan kepemilikannya untuk dipakai sendiri, rumah dipakai sendiri untuk tinggal, mobil mewah dipakai sendiri untuk tinggal, untuk berkendaraan, tidak terkena zakat. Tuh, nggak terkena zakat. Rumahnya mewah, 2 lantai mungkin atau lebih, gitu ya. Lalu di dalamnya ada mobil, ya, ada mobil apa untuk mobil istilahnya mobil untuk keperluan yang digunakan nih, maka rumah dan mobilnya tidak dizakati, nggak dizakati itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu punya rumah yang kedua, yang ketiga, yang rumah ini disewakan, disewakan. Maka rumah yang disewakan ini keuntungannya itu ada zakatnya. Tapi yang dihitung keuntungannya. Hmm. Tidak dihitung nilai harta rumah dan bangunannya, apa dan tanahnya. Enggak. Keuntungannya yang disakati. Keuntungannya setahun berapa nih? Ada apa rumah 1,5 juta, misalkan ya sewanya setahun sebulan. Maka di dalam 1 tahun itu dipotong 2,5% dari total keuntungannya yang dia dapat. Tuh. Apakah rumah atau properti lainnya yang disewakan wajib zakati? Iya. Nah, tadi itu. Jadi yang wajib zakat itu kalau disewakan. Kalau untuk tempat tinggal pribadi enggak zakat. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak semua harta yang dimiliki seorang otomatis wajib zakat, enggak. Kalau harta benda yang digunakan maka dia tidak wajib zakat. Termasuk juga emas, gelang, kalung. Gitu ibu-ibu. Yang kalau ternyata dihitung itu sampai 85 gram, 85 gram sudah lebih daripada kewajiban zakat misalkan. Maka kalau itu dipakai oleh seorang ibu-ibu, maka tidak wajib zakat. Gitu, tidak wajib zakat. Sekarang nomor 5. Bolehkah zakat mal diberikan dalam bentuk selain uang seperti sembako? Ini kasihan nih ada orang ini nih. Udah sembako aja lah, beras aja saya beliin apa namanya minyak goreng. Kalau beras mah standar kan? Minyak goreng, terigu gitu. Nah, boleh gak itu kayak gitu tuh? Orang mengeluarkan zakat, tapi zakatnya dibendakan. Ibu mau berzakat, misalkan 5 juta, misalkan 5 juta. Lalu dia bagi orang, tapi dengan 5 juta itu diberikan apa? Diberikan minyak goreng, gula, teh, gitu ya. Terus dibagikan. Ah, itu boleh nggak begitu tuh? Zakat mal haruslah dalam bentuk benda asal harta tersebut atau sama dengan nilainya, yaitu dalam bentuk uang. Tidak boleh dirupakan dalam bentuk barang, makanan, pakaian dan sebaliknya. Jadi nggak boleh. Ini zakat saya nih diberikan dalam bentuk pakaian, nggak boleh tuh. Zakat, zakat, zakat mal. Udah saya belikan kue aja lah, nggak boleh tuh. Tuh ya, gitu. Pakaian saja nggak boleh. Ya, jika terdapat fakir miskin yang memang tidak bermanfaat jika diberi uang, tapi nih kalau dikasih uang tidak bermanfaat karena nggak mau beli apa, nggak bisa beli apa nih, kan gitu. Misalkan dia lemah atau gila sebagainya dan mengalami keterbelakangan mental sehingga mm, jika diberi uang kurang bermanfaat baginya atau malah menimbulkan mafsadat, maka saat itu boleh diberikan benda yang paling dia butuhkan dari uang zakat yang diberikan. Contoh nih ibu-ibu nih, sekarang lagi ada bencana nih. Iya, bencana di Padang, di Sumatera, ada apa gitu. Kita pas lagi mengeluarkan zakat nih. Zakatnya bagaimana? Harusnya zakatnya adalah senilai senilai apa benda beras itu di beras.
gitu ya. Oh, zakat mal senilai daripada apa kalau kita punya harta. Uang ya berarti uang. Kalau kita punya makanan apa tuh hasil pertanian hasil pertanian. Nah, boleh diuangkan, ya boleh diuangkan. Nah, daripada saya ngasih misalkan ngasih ngasih kacang sekian dari sekian ton udah diuangkan. Ah, itu boleh. Nah, boleh dalam bentuk apa yang dibutuhkan, misalkan selimut. Kenapa? Karena saudara kita yang ada di tempat bencana itu membutuhkan pakaian, membutuhkan. Kalau makanan, pakaian bagaimana juga makanan, makan beras, minyak dan sebagainya. Wong mereka gas aja nggak ada, apa nggak ada. Maka mereka bisa diberikan apa tuh dari dapur umum tuh, makan maksudnya sudah instan jadi, udah jadi. Maka kalau darurat seperti itu keadaannya, uang zakat dapat difungsikan untuk gitu bertahan hidup dengan cara dibelikan benda-benda barang-barang ya yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan yang akan diberinya itu gitu Bapak Ibu. Jadi boleh ya, tapi pada saat kalau pada situasi normal maka tidak boleh. Harus dalam bentuk apa? Dasarnya sepakat ulama dalam bentuk harta apa namanya dalam bentuk ya zakat ini dalam bentuk benda yang sudah ditentukan beras gitu ya beras bahan pokok maksudnya bahan pokok tuh jadi kalau bahan pokoknya di suatu daerah itu apa misalkan eh, apa namanya kalau dulu tuh sagu gitu ya nggak boleh yang lain gitu jadi bahan pokok yang diberikan oke ya pada dasarnya gitu maka nah sekarang kenyataannya bapak-bapak ibu yang kami muliakan itu orang berzakat fitrah itu dengan uang maka dalam hal ini ulama ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan yang tidak membolehkan berarti kalau zakat fitrah ya harus apa namanya benda pokok atau bahan pokok makanan di daerah itu jadi beras. Ini zakat fitrah bicaranya zakat fitrah, gitu ya, zakat fitrah. Bagi sebagian karena zakat fitrah ya kalau di beras itu semuanya diuangkan, semuanya dalam bentuk beras nanti mubazir, berasnya banyak. Maka kemudian oleh para ulama boleh membayar zakat fitrah dengan nilainya, dengan uang maksudnya. Senilai berapa itu? Kalau 3 kilo itu eh, apa namanya 3 liter ya 3 liter itu atau 2,5 kilogram itu atau 3 kilogram juga boleh itu nilainya misalnya kalau 15.000 gitu berarti 45.000 ya kalau dia apa 20.000 berarti 60.000. Nah, itu boleh digunakan dalam bentuk kenapa karena ternyata kebutuhannya orang-orang sekarang yang miskin itu tidak hanya beras tok tidak bukan hanya apa namanya nasi tok berasnya sudah ada, tapi untuk beli minyaknya, untuk beli gasnya nggak ada. Maka boleh sebagainya dalam bentuk beras, sebagainya lagi dalam bentuk uang, supaya dia bisa bertahan hidup, terutama di hari raya Idul Fitri. Gitu tuh. Gitu. Jadi ada ulama yang membolehkan dalam bentuk apa namanya uang untuk supaya digunakan sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan apa harus diucapkan kalau ini dana zakat nih ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau berzakat nih. Harus nggak kita mengatakan ini zakat saya? Nah, gitu tuh. Wajib begitu nggak ngomongnya? Jika muzaki berarti orang yang berzakat. Menyerahkan zakat kepada orang yang diyakini dia berhak menerimanya. Fakir miskin, orang fakir miskin nih. Dengan niat zakat, maka ini menjadi zakat yang sah dengan harapan semoga diterima oleh Allah SWT. Dan muzaki tidak harus memberitahukan kepada penerima bahwa harta itu harta zakat. Itu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita langsung kepada orang yang membutuhkan fakir miskin, yang nggak harus, boleh nggak? Boleh, tapi nggak harus. Nggak harus ini zakat saya. Mau mengucapkan itu boleh, mau tidak mengucapkan itu juga boleh, nggak masalah. Hal ini berlaku jika penerimanya adalah orang yang kita yakini sebagai apa namanya pihak yang berhak menerima zakat, seperti fakir lainnya. Sementara jika ini dititipkan kepada lembaga atau yayasan penampung zakat
kita harus memberitahu agar petugas bisa menyalurkan ke sasaran yang benar. Sebab biasanya di masjid, contoh di masjid ya Bapak Ibu, kan ada kotak-kotak ya di masjid itu. Kotak yatim, kotak pembangunan, kotak zakat untuk apa namanya misalkan fakir miskin kan gitu tuh. Nah, karena ini apa namanya harta yang kita serahkan adalah zakat, maka harus dideklar, harus dikasih tahu nih gitu bahwa ini zakat gitu ya. Nah, supaya mereka tidak salah apa namanya menyalurkannya gitu tuh. Jadi kalau itu kepada lembaga maka diungkapkan supaya tidak keliru. Tapi kalau kepada orang yang memang pemilik atau orang yang berhak atas zakat, mau disebutkan boleh, tidak disebutkan juga nggak apa-apa. Hati kita saja yang berniat. Nggak wajib diberitahukan kepada si penerimanya kalau individu sifatnya. Apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin? Nah, ini juga nggak ada sih. Nggak ada. Gitu. Tapi kalau mau dilakukan seperti yang model sekarang di masjid-masjid Bapak Ibu nih, saya membayar zakat atas nama diriku, gitu ya, apa namanya fardu karena Allah Taala. Lalu dijawab oleh yang menerimanya, saya apa namanya, semoga Allah memberkahi harta yang Bapak Ibu zakatkan dan memberikan apa namanya kebersihan pada kesucian pada jiwa dan semuanya. Itu didoakan. Kayak gitu boleh, boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Sebab kalau modelnya bagian saudara-saudara kita yang apa namanya berzakat dengan mentransfer ke rekening tertentu pengumpul zakat kan tidak ada ijab kabulnya, nggak ketahuan. Jadi dan memang tidak wajib. Niat saja pada diri pemberinya itu yang harus. Apakah para anak yatim dan para janda mendapatkan zakat? Pada dasarnya anak yatim dan para janda tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi, bila anak yatim itu tidak mampu, maka dia berhak menerima zakat. Jadi yang menjadikan seorang anak yatim bisa menerima zakat bukan karena status yatimnya, tapi sebagai orang yang tidak mampu. Begitu juga janda. Kalau statusnya dia miskin, ya boleh diberikan. Tapi kalau dia mampu, dia kaya, ya dia tidak diberi zakat. Nah ini selanjutnya ya, Bapak Ibu nih. Apakah boleh seseorang menyalurkan zakat untuk kakek, kandung, nenek, orang tuanya sendiri, istri, anak atau cucunya? Nah, itu gimana tuh? Pada prinsipnya zakat tidak boleh disalurkan kepada orang-orang yang biaya hidupnya masih menjadi kewajiban tanggungan muzaki. Tanggungan kalau kita mau berzakat, jangan kepada orang yang bergantung hidupnya kepada kita. Tuh, jangan. Tuh. Tidak boleh bagi seorang muslim mengeluarkan zakat untuk kedua orang tua kandung sampai ke atas, kakek, buyut, dan seterusnya. Dan juga tidak boleh pula untuk anak-anak sampai ke bawah, cucu kandung terus ke bawah. Nggak boleh. Saya ngasih kepada cucu sajalah. Nggak boleh. Bahkan kewajiban dia adalah memberi nafkah untuk mereka dari hartanya jika mereka butuh dan mampu untuk memberi nafkah. Kan gitu ya. Kenapa tidak kepada ayah, ibu, anak? Karena dia jadi tanggungan kita. Tanggungan para bapak-bapak. Maka jangan zakatnya kepada mereka. Zakat itu kepada orang yang tidak menjadi tanggungan kewajiban kita. Ayah, ibu kita, kewajiban anak laki-laki. Gitu ya. Anak-anak yang ada di rumah juga tanggungan daripada orang tuanya, ayah ibu. Kewajiban ayah ibu. Gitu. Apakah boleh memberikan zakat kepada keluarga istri misalnya, mertua, kakak ipar, atau adik ipar yang dipandang menjadi golongan penerima zakat? Habis miskin mereka, gitu kan? Boleh nggak kita bayar zakat kepada mereka? Memberikan zakat kepada mertua dan saudara ipar boleh. Karena pada prinsipnya mertua dan saudara ipar kan tidak dalam tanggungan kita. Gitu ya. Tapi kalau mereka berada dalam tanggungan kita, dijamin hidupnya menurut kita, oleh kita, maka zakat jangan diberikan kepada mereka.
Dikarenakan apa? Dikarenakan mertua dan keluarga istri secara umum bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi kan gitu. Oleh seorang suami. Meskipun dianjurkan bagi suami untuk memperhatikan keadaan keluarga istrinya sebagai bentuk muasyarah bil ma'ruf. Artinya apa itu? Ya menjaga hubungan baik antara keluarga. Jadi mertua nggak boleh. Salah. Mertua boleh diberikan kalau dia fakir miskin. Boleh itu. Itu ya, boleh diberikan. Tapi kalau mertua dari apa perempuan dari istri gitu ya, maka sebenarnya yang wajib memberi zakat itu kan memberi sedekah menjamin hidupnya kan anak daripada perempuan itu, mertua itu. Anak ini berarti anak suami kita gitu. Nanti ibu-ibu nanti kan ada juga nih yang kita bahas tentang bagaimana ibu berzakat. Bolehkah seorang istri berzakat kepada suami sendiri yang termasuk golongan mustahik? Suaminya PHK, belum kerja 3 bulan, dari mulai Syakban, Ramadan, Syawal, gitu kan? Belum kerja nih, belum mendapat penghasilan. Maka ini Bapak Ibu, awas jangan dibalik ya. Ini pertanyaannya, bolehkah istri berzakat kepada suami? Jangan dibalik. Dibalik maksudnya, bolehkah suami Suami berzakat kepada ke istri? istri. Kalau suami nggak boleh berzakat kepada istri. Istrinya miskin, nggak boleh. Karena istri tanggungan daripada suami. Sekarang dibalik. Bolehkah istri berzakat kepada suami, istrinya bekerja, suaminya di PHK? Nggak punya duit, nggak punya apa. Gitu tuh. Nah, pendapat ulama nih. Tentang hal ini. Tidak ada masalah bagi wanita yang mengeluarkan zakat perhiasan atau zakat lainnya kepada suami yang fakir atau memiliki utang yang tidak mampu dilunasi. Jika harta cukup nisab, maka wajib zakat. Atau tidak berdosa istri memberi zakatnya kepada orang yang bukan tanggungan nafkahnya, termasuk suami. Suami itu bukan tanggung jawab istri dalam memberi nafkah. Justru dibalik, suami yang memberikan nafkah kepada istri. Karena suami bukan kewajiban istri untuk memberi nafkah, maka kalau suaminya miskin, istrinya kaya. Kaya dari mana? Kaya dari warisan, kaya mungkin dari apa usaha sendiri, usaha online dan sebagainya. Jadi kaya. Maka suami yang miskin gitu boleh mendapatkan zakat dari istrinya. Cuma tega banget kalau zakat kan sedikit ya. Jumlahnya sedikit kalau zakat mah. Jadi diperbolehkan menyalurkan zakat kepada suami dalam keadaan membutuhkan. Si suami apa namanya eh mendapatkan zakat ya. Suami boleh mendapatkan zakat kalau dia miskin. Menurut jumhur ulama, suami bukanlah tanggungan istri dalam mencari nafkah sehingga diperbolehkan berzakat kepada suami. Itu tapi kayaknya emang apa ada ya ibu-ibu ya kan gitu ya Bapak ada nggak gitu ya suami istri yang suami yang miskin tapi boleh jadi ya bisa jadi Kemungkinan Kemungkinan ada ada. mungkin aja gitu tapi kayak Banyak lagi Ustadz. nggak kebalik katanya gitu ya Itu mungkin wanita gitu. karir jadi dia yang lebih wanita Itu karir. dia maksudnya wanita karir Oh, gitu kan. itu Sedangkan suaminya suami di ini rumah. Ustadz, suaminya apa namanya sakit gitu kan nggak bisa kerja ya Ustadz. Nah ya, Ya nah itu itu dia. dia. jadi betul. Tapi kalau menurut saya sih jangan dari zakat lah kasihan. Kenapa? Dikit bener. Zakat lah dikit bener. Nggak boleh bilang Eh, zakat ya Ustaz ya. Iya dan zakat sedekah aja. Mm-mm. Boleh tapi nggak pantas gitu. Iya, zakat Dikit lagian banget. kecil. Kalau zakat kan kecil nih. Jadi jangan zakat harusnya. Ya. Mungkin maksudnya berarti kewajiban zakatnya bisa gugur gitu Ustadz ya. Karena dia Kewajiban zakat iya suami kalau dia nggak ada sama sekali kan apa namanya gugur zakatnya Ya. gitu yang wajib zakat berarti istri kan karena dia punya harta kan gitu berarti maksudnya kalau istrinya udah bayar zakat itu berarti selebihnya kan sedekah gitu ya Ustadz ya. iya betul benar sedekah tuh gitu tuh
Bapak Ibu. Ya, Insya Allah. Ini ulama sampai sebegitunya. Artis sebegitunya tuh berpikir kemungkinan-kemungkinannya. Kalau ini, kalau itu gitu tuh. Berarti retail ya Ustaz ya? Ini termasuk apa namanya hal-hal yang sifatnya ijtihadi dalam bahasa fikih, Hmm. sesuatu yang mungkin terjadi di suatu saat yang hadis memungkinkan belum apa namanya secara eksplisit hadis tidak menyebutkannya, Al-Quran tidak menyebutkannya, tapi secara general, secara global hadis ayat menyebutkannya. Lah orang miskin kan siapa saja. Suami itu kan status dalam keluarga, tapi kalau miskin kan status sosial kan gitu tuh. Gitu ya. Kalau kakak adik kandung bisa ya Bapak Ibu, kecuali kalau kakak dan adiknya ini dijamin kita hidupnya maka dia nggak boleh. Tapi kalau dia tidak dijamin kita, kalau dia miskin boleh tuh. Gitu ya. Zakat mal ya. Zakat fitrah boleh nggak? Boleh. Kalau zakat mal kan gedean. Bolehkah memberikan zakat kepada paman, bibi, saudara, kakek atau nenek atau keponakan? Saya kira tadi sudah ya. Ini banyak kalimatnya mirip-mirip lah gitu ya. Apakah bisa menitipkan zakat kepada seseorang saudara untuk disampaikan kepada fakir miskin? Nah, ini Bapak Ibu sering nih. Tolong deh, saya titip ya untuk situ, 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 situ di kampung, misalnya gitu ya. Jawabannya bisa, asalkan orang yang dititipi tersebut Amanah. 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 Ya, tidak mengambil sedikit pun dari zakat yang hendak disalurkan. Jangan sampai kemudian dititipkan untuk si A, si B, si C, ditilep sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Lupa, bilangnya lupa Ustaz. Waduh, kalau lupa gawat itu. Kalau zakat lewat dosa itu dia kalau Dosa. memberikannya itu. Kan gitu tuh. Oke. Terus, apa pengertian zakat uang kertas tabungan di bank gitu ya? Apakah kalau kita punya tabungan di bank itu wajib zakat? Maksudnya begitu tuh, Bapak Ibu ya. Hmm. Maksudnya bila seorang punya tabungan di bank atau di mana saja dan nominalnya sudah mencapai nisab seharga 85 gram emas murni. Ini kalau saya sih nggak tahu persis ya, Ibu. Kira-kira kalau sekarang harganya 2 juta. Tiga Kira-kira ya. juta, Emas, Masya Allah. Sekarang lagi naik-naik terus ya. 2 juta. 3 juta. Jadi kalau Tiga, 2 juta itu kali 85 berarti 170 ya? 3 juta Ustaz sekarang. 3 juta. 24 Iya, jadi 2. Innalillahi. Beneran? ya, logam mulia. Masya Allah. Waduh. Saya nggak punya lagi. Dulu lagi 500 nggak nabung ya. Sekarang 2.400.000 Masya Allah. Anggaplah 2 juta saja udah 170 juta tuh. Jadi kalau harga emasnya 2,5 atau 2, sekian, maka dikalikan saja kali 85 gram gitu. Berapa? Mungkin sekitar 200 juta. Kalau dia punya duit 200 juta di tabungan, di saham gitu. Terus dua syaratnya sudah genap setahun perputaran waktunya dan nilainya lebih dari 85 gram dalam 1 tahun itu, maka dia sudah wajib zakat 2,5% dari total harta yang ada di simpanannya itu. Gitu Bapak Ibu. Ya. Padahal yang namanya haul itu asalnya genap setahun dari waktu tahun lalu mengeluarkan. Cuma kenapa orang biasanya mengeluarkannya di bulan Ramadan? Itu saya kira momennya. Pengen dapat momen Ramadannya. Berharap pahalanya berlipat ganda. Padahal sebenarnya zakat mal itu ya kalau dia misalnya memberikannya pada bulan Rabiul Awal ya Rabiul Awal lagi tahun depannya. Kan gitu ya. Tapi ada orang sebelum Rabiul Awal dia sudah mendahulukan. Udahlah saya niatkan ini ingin berzakat. Sehingga setiap tahunnya kemudian setiap bulan Ramadan. Nah itu Jadinya terus mungkin Ustaz. iya berharap begitu Bun. Benar. Di samping juga orang di bulan Ramadan mungkin lebih terasa ya mengeluarkannya, membantu saudara kitanya terasa. Pahalanya berlipat ya Ustaz. Benar, betul, betul. Oke, apa saja termasuk zakat mal? Zakat mal tentu saja berbeda dari zakat fitrah ya Bapak Ibu. Sehingga masih banyak yang belum tahu apa saja yang termasuk dengan zakat mal. Jadi termasuk zakat mal adalah zakat yang bentuk perak, emas, hewan ternak, perniagaan, pertanian, investasi, sampai dengan zakat penghasilan. Penghasilannya Pak, gaji, gaji bulanan, apa namanya bonus,
Apalagi tuh kalau orang tuh, keuntungan, keuntungan-keuntungan investasi dan sebagainya itu ada zakatnya. Bagaimana? Ini Bapak Ibu nih. Gimana kalau kita tiba-tiba apa selain gaji yang rutin itu dapat bonus tiba-tiba misalnya dapat bonus tiba-tiba berapa nih? 300 juta misalnya 100 juta. Maka itu dihitung dengan apa namanya tetap tidak harus menunggu 1 tahun karena itu namanya harta apa seakan-akan kita panen gitu lah panen maka tetap dipotong 2,5% karena nilainya namanya rikaz tadi tuh rikaz seakan-akan orang yang bertani dapat dari pekerjaan kita yang di luar dugaan ternyata dapat keuntungan seperti itu bonusnya misalkan dipotong aja 2,5% gitu ya. Oke. Jika seorang muslim tidak menunaikan zakat fitrah, maka apakah berdosa? Seorang muslim yang tidak membayar zakat fitrah secara sengaja akan tetapi meyakini kewajiban tersebut, maka dia termasuk orang yang fasik, berdosa, serta baginya azab yang pedih jika tidak bertaubat kepada Allah. Karena ada ayatnya nih. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas perak dipanaskan dalam neraka jahanam lalu dengan disetrika dengan itu harta itu disetrikakan dahi lambung punggung mereka sudah berkatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan ini ayat yang lalu yang kita baca yang kita bahas apakah boleh menunaikan zakat fitrah dengan uang tunai atau debit. Sekarang kan udah modelnya ya pakai QRIS pakai kris. Iris. Iya, sekarang udah canggih lagi. Udah nggak pakai Nggak mau kartu-kartuan. megang uang, Ustadz. Oh iya, kata orang begini. Sekarang orang kaya orang miskin sama aja, sama-sama nggak pegang uang. Orang kaya, orang miskin sama-sama nggak pegang uang, kan gitu. Model HP. Bedanya uangnya di HP kan gitu. Ya Allah, gitu ya. Tambah ke sana tambah Bukan itu anak-anak sekolah juga gitu, Ustadz nggak pegang uang. nggak pegang uang. Semuanya tinggal pantengin Tinggal ya. itu aja. Gitu tuh. Iya, perkembangan zaman harus diantisipasi. Bolehkah berzakat? Sekarang bukan hanya zakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kotak amal tromol, tromol, tromol di masjid Jumatan. Itu sekarang udah pakai kartu itu, Kris. Wih, udah keren banget itu. Gitu ya. Waduh, sebab apa? Kalau orang malu kalau memasukkan ke dalam kotak amal itu kelihatan. Tapi kalau pakai kris kan nggak kelihatan sendiri aja, gitu kan. Tahu-tahu mau naruh 10.000 nolnya kelebihan ngetiknya. Jangan salah. Biar nggak dicuri Nomor juga aja salah kotaknya, angka aja. Ustadz. Bener. Jadi aman sekarang pencuri kotak kagak bisa. Aman nih, nggak ada yang nyuri kotak. Nggak ada yang Nggak nyuri. bisa ada kotak amal. Masa dia mau nyuri kode krisnya ya ngapain nggak ada isinya? Kan gitu. Ada Ya. banyak ditempel, Ustaz. Bener, bener gitu ya. Masya Iya. Allah. Jadi luar biasa. Nah, perkembangan-perkembangan zaman seperti ini harus diantisipasi oleh syariah, oleh fikih maksud saya, oleh fikih. Dan ternyata boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Eh, apakah boleh menunaikan? Ya boleh prinsipnya gitu ya. Boleh dengan apa? Dengan apa istilahnya itu? Eh, dengan alat-alat pembayaran yang ada. Kapan waktu menunaikan zakat fitrah menjadi wajib nih? Ini penting Bapak Ibu nih. Kita perlu tahu nih. Kapan apa namanya zakat fitrah jadi wajib? Waktu wajib kita zakat fitrah nih, terutama bapak-bapak nih diingatkan ibu-ibu nih, yaitu waktu setiap jiwa diwajibkan menunaikan zakat fitrah dimulai dari terbenam matahari di hari akhir bulan Ramadan, malam Lebaran, gitu ya, malam Lebaran, malam Takbir. Lebaran. Itu habis maghrib tuh wajib tuh. Sampai kapan? Sampai besok menjelang khotib naik mimbar. Sebelum Idul Fitri ya, sebelum Iya, sebelum sholat. sholat Idul Fitri dimulai. Kalau khotib sudah naik mimbar, maka jatuhnya jadi sedekah. 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 Sayang banget tuh. Sunnahnya kapan? Waktu yang disunahkan untuk zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu sunnah. Kalau wajibnya awal teng
Gitu. Begitu takbiran maghrib, nah itu dia tuh wajib tuh. Menyegerakan yaitu pada awal bulan Ramadan atau di hari-hari bulan Ramadan itu dibolehkan, dibolehkan. Tapi kalau orang-orang tua kita dulu itu enggak, tunda Belum nanti, takbir. tunda nanti. Kenapa sih? Apa ibu-ibu kenapa mesti di malam Idul Fitri itu? Takbir. Sebab tujuan zakat fitrah itu apa kan gitu ya? Tujuan zakat fitrah itu agar jangan sampai ada keluarga kaum muslim yang di malam lebaran dan di hari lebaran paginya besok selama 3 hari nggak makan. Maka diberikannya di malam lebaran. Nah sekarang pertengahan lebaran udah diberikan. Dapat duit langsung dibelikan barang ABCD dibelikan. Begitu malam lebaran, duitnya Kosong. habis. Ada duit. Waduh, udah dikasihnya duit dibagikannya habis. Berarti zakatnya tidak sesuai maqasidus syariahnya. Nggak sesuai tujuan syariat pemberian zakat. Harusnya nanti gitu. Atau diambil jalan tengah. Panitia zakat memberikan jatah kepada mustahik zakatnya itu misalnya dia dapat beras per keluarga 10 kilo. Duit 150.000 atau 200.000. Nah itu boleh. Jadi berasnya tetap dia dapat. Dan sebaiknya diberikan menjelang-menjelang lebaran. 3 hari, 2 hari. Jangan pertengahan bulan. Itu khawatir. Dia nanti justru pas hari rayanya duitnya habis. Gitu. Selanjutnya hukum janin yang berada dalam rahim di bulan Ramadan apakah wajib menunaikan zakat fitrah? Tidak wajib zakat fitrah atas janin karena belum terlahir. Ternyata lahirnya besok setelah sholat Id. Nah, itu enggak kewajiban zakat. Kalau dia lahir di bulan Ramadan, dia wajib zakat. Gitu ya. Itu saya kira itu. Nah, hukum muslim wanita wafat di bulan Ramadan, apakah wajib menunaikan zakat fitrah yang diwakilkan oleh keluarganya? Gitu ya. Hmm. Muslim wafat sebelum masuk terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, malam Lebaran, maka mayit ini tidak wajib menunaikan zakat fitrah melalui walinya atau keluarganya karena belum masuk waktu untuk diwajibkan zakat fitrah, yaitu maghrib teng. Muslim wafat setelah masuk terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, malam Lebaran, mayit ini wajib menunaikan zakat melalui walinya atau keluarganya karena sudah masuk waktu untuk diwajibkan zakat fitrah. Begitu tuh. Oke, selanjutnya apa definisi zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari gaji bulanan. Ia sama halnya dengan jenis zakat lainnya yang berupa emas, perak, dan uang. Zakat ini juga sama dengan zakat penghasilan lainnya, baik dari hasil dagang, kerja, atau lainnya. Sebab itu, seorang tidak wajib membayar zakat profesi ini setiap bulannya karena zakat uang itu wajib dibayar bila telah mencapai nisab dan telah bertabung selama 1 tahun. Sehingga bila gaji bulanan itu habis dibelanjakan pada bulan itu, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada dua nih pandangannya nih. Ada pandangan yang tunggu nisabnya minimalnya. Jadi seseorang kalau dikumpulkan uangnya akan mencapai nisab emas tadi yang 85. Jadi kalau 1 tahun itu harus mendapatkan 85 gram emas dengan gram harganya itu 2 juta saja misalkan gitu. Maka harganya 170 juta. 170 juta emas. 170 juta rupiah gitu. Kalau dikumpul-kumpul setiap bulannya dia penghasilan gajinya 10 juta. 1 bulan, 1 tahun baru 120 juta. Sebenarnya dia nggak wajib zakat. Tuh Bapak Ibu. Belum wajib zakat dia. Gitu ya. Tapi pendapat ulama mengatakan kalau menunggu dapat 170 juta 1 tahun, rasa-rasanya nggak semua orang nanti gitu ya berzakat. Karena orang nanti mengatakan saya belum dapat. Padahal yang namanya petani tidak selalu dikonversi dengan emas. Petani mah
dia panen padi, panen kacang, panen apa, setiap panen dia dikeluarkan zakatnya 2,5%, bukan 2,5%, 5% atau 10%. Kan gitu. 5% kalau dia diairi dengan usahanya sendiri, 10% kalau dari tanda hujan. Maka sebagian ulama mengatakan zakat profesi itu dikaitkannya itu dengan zakat apa? Zakat perniaga, zakat perhasilan apa namanya, pertanian. Apa? Pertanian itu setiap panen bayar, setiap panen bayar, setiap panen bayar. Setahun 3 kali, 3 kali bayar. Nah, karyawan panennya setiap gajian. Gitu. Maka setiap gajian dia bayarkan. Boleh setiap bulan dia bayarkan atau dia gabung 1 tahun sampai kemudian dia bayarkan. Digabung dulu, di total baru 2,5%-nya. Nah, seperti itu. Kalau analognya ke emas, maka nanti nggak dapet. Maka nanti nggak semua orang tidak ada zakat profesi karena tidak semuanya bisa mencapai nilai itu. Cara terbaik untuk mengeluarkan zakat profesi adalah dengan 2 cara. Pertama, bila ia menerima gaji bulanan itu, misalnya di bulan Muharram, ia kemudian dijadikan batas awal, atau haul, tertabungnya gaji itu adalah bulan Muharram, kemudian di bulan Safar dia menerima gaji lagi dan menabungnya dengan menjadikan batas waktu setahun tabungannya adalah di bulan Safar dan demikian seterusnya. Bila tahun depan di bulan Muharram gaji yang ditabung pada bulan Muharram tahun lalu baik ditambahkan atau dengan uang lainnya tertabung pada bulan Muharram lalu tidak mencapai nisab 85 gram, Mas, maka kalau sudah 85 gram maka wajib 2,5 apa namanya persen, ya. Tapi kalau tidak sampai itu tidak sampai nih kalau pendapat ini nih, maka tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang seperti ini dipegangin oleh sebagian ulama. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak ke situ larinya. Gitu ya. Pokoknya setiap kali apa namanya? Setiap kali mendapatkan gaji, ya dia keluarkan 2,5%-nya. Ya, terus bolehkah seorang istri mengeluarkan zakat tanpa izin suami karena suami tidak mau berzakat padahal sudah hartanya sudah tercukupi untuk bayar zakat? Permasalahannya tidak semudah itu ditanyakan memang. Perlu ditinjau dahulu apakah betul suaminya telah wajib zakat karena banyak pemahaman sekarang orang yang menganggap sudah wajib zakat padahal belum wajib. Kan zakatnya tadi itu. Kalau kita menggunakan pendapat terpenuhi nggak 85 gram emas kan gitu. Hartanya ada nggak ya terkumpul dari 170 juta gitu tuh. Kalau sudah maka dia wajib ya. Anda sudah satu terpenuhi ya harus dicek dulu sudah satu haul belum ya tuh gitu ya. Jadi kembali kepada apa namanya dilihat dulu secara detail. Kalau ternyata sudah terpenuhi semua, gitu ya, maka boleh sang istri itu mengeluarkan zakat suaminya dan suaminya yang tidak tahu tuh tetap berpahala karena istrinya yang mengeluarkan zakatnya. Sama bersedekah. Istri bersedekah dengan harta suami tanpa sepengetahuan suami. Itu istrinya berpahala, suami yang menjadi sumber harta apa namanya sedekah tadi juga berpahala. Kecuali itu ya udah terang-terangan nih suaminya tidak boleh ngambil uang untuk ini. Nah, itu tanggung sendiri dosanya kalau itu. Ya. Apakah sah zakat tanpa ada niat dari orang yang mengeluarkannya? Prinsipnya kalau berzakat, beramal, beribadah semuanya harus berniat. Yang jadi masalah apakah niatnya harus dilafazkan? Nah, itu. Jadi intinya zakat itu dalam hati, apa niat itu dalam hati. Tidak harus diucapkan. Jadi wajib niat itu ada. Tapi harus diucapkan atau tidak, nah itulah yang kemudian menjadi perbedaan kalangan ulama. Semuanya sepakat di dalam hati, adapun yang diucapkan itu hanya sebagian saja. Dibolehkan mengucapkan untuk lebih mantap. Gitu ya. Bila seorang sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan, lalu seorang tersebut menyisihkan atau menabung sebagian pendapatannya setelah dikeluarkan zakatnya pada saat tertentu, tabungan tersebut sudah mencapai sehingga apakah dia perlu mengeluarkan zakat lagi? Contoh gini misalkan, ilustrasinya begini Bapak Ibu. Dia mengeluarkan zakat nih,
apa namanya di bulan Februari, di bulan Maret besok kan itu setelah terkumpul 1 tahun, artinya ternyata ada di tabungan 250 juta. 250 juta ya. 250 juta kan berarti kan sudah satu nisab tuh, sudah nisab. Maka dikeluarkan sama dia. Apa dikeluarkan zakatnya sama dia. Gitu kan di bulan Februari itu. Di bulan Maret itu dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Eh, kemudian setelah itu nih, hartanya dipakai berkurang jadi 150 juta. Kan gitu tuh. 10 juta. Ternyata 2 bulan kemudian dapat lagi pemasukan 100 juta lagi. Jadi 250 juta lagi. Pertanyaannya gitu ya. Kalau itu tabungan tadi 250 juta, apakah wajib dizakati lagi? Maka jawabannya, kalau yang menganut paham bahwasannya zakat itu dikeluarkannya setahun sekali dari harta, maka yang sudah dizakati di 2 bulan yang lalu, ya, gitu, atau masih dalam 1 tahun itu, maka tidak ada wajib zakat lagi. Kapan zakatnya? Nanti tahun depan, itu. Dan lihat nanti tahun depan, uangnya masih memenuhi nisab nggak, batas minimal nggak, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini nih tidak ada wajib zakat 1 tahun lebih dari 1 kali, cukup sekali saja dengan nilai itu gitu ya, dengan nilai itu. Saya kira itu Bapak Ibu muliakan nih. Terakhir nih, siapa orang yang tidak wajib zakat? Pertama orang kaya, ya. Terus orang yang kuat bekerja, nggak usah diberi zakat mereka nih. Terus non muslim. Itu meskipun ada pendapat tentang mu'alaf itu kalau dia non muslim tapi kemudian kita berikan dia agar dia luluh hatinya dia masuk Islam, itu ada yang membolehkan. Lalu kemudian akorib kerabat dekat yang kaya, mampu atau dia ditanggung sama kita kehidupannya. Nah, itu mereka tidak. Terus kemudian yang terakhir Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad itu nggak dapat zakat. Nggak boleh diberikan zakatnya kepada mereka. Sekira itu, dan ini hadis-hadis yang menguatkan gitu ya. Hadis kewajiban tentang zakat ya. Fil mali haqqun siwa zakah, di pada harta itu ada hak kewajiban untuk tunaikan selain zakat. Ya. Oke, jadi ada Izin bertanya Pak eh, Ustadz. Oh, ya apa namanya, ada zakat, ada nafkah, ada infak dan sebagainya. Dan ini hadis ancaman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat seperti ayat yang lalu kita baca. Gitu ya. Dan tadi di penjelasan kita sudah sampaikan bahwa fungsi zakat itu penyuci harta pemiliknya. Saya kira itu memuliakan bahasan kita di hari ini tentang hal-hal yang terkait dengan zakat. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamualaikum, izin bertanya bisa Pak Ustadz? Oh ya, Bu Boleh, Ika, silakan, silakan Bu. silakan, Iya, Bu Ika. maaf. Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Kalau misalkan kita mau mengeluarkan zakat, berapapun itu nilainya, Hmm, tapi kita bagi-bagi gitu Pak Ustadz. Ke hmm, misalkan ke saudara, terus ke misalkan ke yang fakir miskin. hmm. Nah, pertama itu boleh atau tidak? Apa Ya, hanya untuk satu orang saja? ya, Terus yang kedua gini Pak Ustadz, ini ada keluarga dekat ya Pak Ustadz. iya, Tapi jadi memang kalau di ini kategorikan itu memang kita wajib membantu ya berupa sodako atau gimana. iya, iya, Tapi orangnya males gitu Pak Ustadz, masih masih tenaganya masih adalah masih muda gitu. Jadi kadang-kadang saya nih gimana ya kalau kita saya ngasih terus-terusan, sedangkan dia masih punya ini gitu loh, masih punya kemampuan untuk bekerja. Bagaimana tuh seperti itu Pak iya. Ustadz? Baik, makasih Bun. Yang pertama tadi eh, tentang zakat Zakat. ya. Iya. Apakah eh, apa ya, kedua dulu saya ingat ya. Kedua, tadi pada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, salah satunya menurut ulama adalah al-aqwiya, orang yang masih segar bugar, masih bisa berusaha gitu. Itu sebenarnya tidak diarahkan ke sana zakat itu, dengan harapan bahwa dia jangan menjadi orang yang malas, hanya hidupnya menunggu pemberian orang, zakat dari orang, sedekah dari orang, kan gitu. Dia harus berusaha, harus apa namanya, eh, bekerja, mengusahakan dirinya agar dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Gitu Bun. Iya. Gitu. Terus tadi yang pertama apa Bun tadi? Lupa saya.
Ya, kalau misalkan saya mau mengeluarkan zakat berapapun itu nilainya, Oh itu iya, apakah bisa dibagi-bagi boleh nggak gitu ya? dibagi-bagi Dibagi-bagi. atau hanya fokus untuk satu orang saja gitu Ya, loh. apa fokus pada satu orang aja apa tergantung, Bun. Tergantung gini maksud saya. Kalau dia sedikit, nilainya sedikit misalnya gitu ya, nilai sedikit, mungkin kalau dibagi-bagi kepada banyak orang, mungkin kemanfaatannya kurang terasa. Kan gitu ya? Iya, Nah, iya, terasa. iya. Maka lihat, kalau ini ternyata nilainya cukup besar, maka bagus kalau itu dirasakan kepada banyak orang. Seperti orang fakirnya saja, saya utamakan orang fakir misalnya. Orang fakirnya aja cari 5 atau 10 orang. Seperti Hmm, itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya itu teknisnya saja. iya, Prinsipnya zakat kita tersalurkan dan orang yang mendapatkan ini sesuai dengan apa yang mestinya mereka dapatkan. Kan iya, harusnya ada 8 golongan ya. iya. Fakir, miskin, apa namanya, amil, Alhamdulillah. mualaf, kan itu orang yang berhutang, kan gitu ya. Iya, Terus orang yang membebaskan budak, Alhamdulillah. fisabilillah yang orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak orang, mendakwahi orang dan sebagainya. Fisabilillah para Juga pelajar yang miskin, para pelajar yang membutuhkan bantuan sebagainya, mereka dapat. Jadi kalau itu jumlahnya besar, kalau bisa semuanya di apa dapat. namanya ke delapan delapannya diberikan boleh atau enggak kalau delapan delapannya enggak ada semuanya enam kalau enam mungkin masih apa namanya ada yang enggak perlu lima tapi lebih apa Kebutuhan namanya itu maksudnya. lebih merata tentu lebih baik kalau memang jumlahnya nilainya besar iya, gitu Bun ya. iya, iya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bun monggo. Makasih. Ustaz izin bertanya boleh Ustaz? Monggo Bun. Monggo silakan. Nah, begini Ustaz, misalnya kita punya suatu kontrakan, kalau Kontrakan. kontrakan itu kan otomatis, kalau kontrakan itu kan otomatis nilainya lebih daripada 170 atau berapa gitu ya. Iya. Itu dihitung dari nilai hartanya atau Mm-mm. dari penghasilannya. Penghasilannya Kalau betul. otomatis penghasilannya belum sampai sekian nggak perlu Iya dijakatkan Ustaz? betul. Bapak Ibu udah Bun. Iya. Zakatnya bukan dari nilai nilai modalnya. Dari Zakatnya dari penghasilan ya. keuntungannya aja, Bun. Mm-mm. Iya, ada rumah harganya 1 M. Iya, dikontrakan. 1 bulan 2 juta. Gitu ya? 2 juta. Ya, Berarti 1 tahun berapa, Bun? 200. 24 juta. 24 juta. Iya, kalau 5 juta berarti 1 tahun 60 60. juta. Maka yang dikeluarkan 2,5% dari 60 jutanya itu. Hmm. Ya, Bun. Jangan setiap tahun dikeluarkan 1 M 60 jutanya itu. Gitu tuh. Jadi yang dikeluarkan dari untuk zakat bukan dari modal asli harga rumahnya. Enggak. Yang keuntungannya saja yang dizakat. Walaupun keuntungan itu belum sampai 85 gram. Gram emas. Iya. Maka mengikutkannya bukan kepada emas. Mengikutkannya kepada orang yang panen hasil tanaman. Oh gitu ya. Gitu. Ustaz. Jadi kalau hasil tanaman seberapapun gitu ya. Dikeluarkan. Iya. Dikeluarkan. Nah, lalu dikeluarkannya misalnya setiap bulan Ustaz. Karena supaya tidak lupa juga dikeluarkannya tiap bulan. Ya, Setiap nah bulan itu dikeluarkan pilihan. 2,5% boleh. Betul, itu pilihan, Bun. Mau Ya. Bapak Ibu ditampung setahun, gitu ya? Heeh. Kalau Tampung setahun kan setahun, sangat kebanyakan kayaknya gimana ya. Tapi kalau tiap bulan dikeluarkan tiap bulan biar yang ya, satu tidak lupa, kedua tidak melihat nilainya lebih tinggi gitu. betul. Maka ada dua dua pilihan. Ibu, Bapak boleh ditampung dalam setiap bulan, setiap apa tahun di apa apa istilahnya dikumpulkan semuanya terus dikeluarkan begitu? Atau kayak tadi dicicil, pokoknya setiap kali dapat dikeluarkan, setiap kali dapat Iya, keluarkan. Nah, gitu iya, juga gitu. lebih ringan, lebih lebih apa mudah dan coba supaya tidak Tidak lupa. terlewatkan gitu ya. Iya, benar Ustaz. Karena kalau sudah gede kan lupa. Lupa. Bukan lupa sayang juga. Kayaknya kalau manusia Kalau besar kalau cuma sayang juga sayang benar. besar sekali kan gitu kan. Mm-mm. Betul Baik betul. Ustaz, terima kasih. Iya sama-sama. Baik, silakan barangkali Pak Haji ingin bertanya. Terima kasih. Tanya, Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Monggo, monggo, Pak Haji. Ini seperti yang barusan ditanyakan Ibu itu Pak Ustadz. Iya, Saya iya, yang monggo. modal. Tadi kan yang dicontohkan adalah rumah usaha ya. Saya Iya, iya. kontrakan. Mm-mm. Itu seperti kan zakatnya seperti zakat panen. Apabila Iya, ada hasil langsung dikeluarkan. betul. Tetapi modalnya tidak gitu Pak Ustadz. Iya, Modal betul. rumahnya tidak.
Mm. Sekarang kalau misalnya kita ikut usaha apa seperti nanam aset gitu Pak Astad. Iya, Karena modalnya sendiri itu sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan 80 gram itu nilainya sudah tinggi. betul. Itu apakah itu tiap tahunnya itu masuk dalam itu di samping yang tiap bulannya atau pendapatnya atau profitnya. Ini mohon Mm. penjelasan ini untuk yang Ya. modalnya apakah kena mungkin sekali atau beberapa kali. Mohon penjelasan. Iya, Itu nah, loh. ini kan ambigu ya. Jadi kalau itu sebagai apa namanya tabungan, dianggapnya tabungan, maka itu kena. Karena Nah, tabungan masuk kategorinya kena. Tapi kalau itu apa namanya eh, bendawi, bendawi gitu ya, bendawi, artinya misalnya mobil untuk disewakan, rumah untuk dikontrakan, begitu tuh. Maka kalau yang seperti ini, gitu, itu apa namanya hanya hasil keuntungannya saja yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk modalnya, kan gitu tuh. hmm, Itu begitu, Pak Haji. Jadi kalau yang modelnya kalau yang ditabung sama kita, kecuali kalau itu bagian daripada usaha ya mungkin mengambilnya apa analognya kepada tadi kayak kontrakan. Jadi ada dana 300 juta misalkan gitu ya. ya, Tapi kan yang 200 yang modalnya kan yang 200 apa tuh modalnya kan yang 200 juta kan gitu ya. Maka ya, kalau dianalogkan itu namanya fikih, dianalogkan kepada usaha seperti tadi kontrakan dan apa namanya penyewaan modal gitu, modal modal, usaha. maka Ya, yang dikeluarkan yang 100 jutanya saja. Gitu. Tapi ulama ada yang berhati-hati, berhati-hati ya. Ya, itu berhati-hati. lebih berarti Eh, untuk yang modalnya untuk berhati-hati itu tiap tahun ya, karena itu Berarti sudah begitu sampai setiap sudah tahun. sudah nisab dan sudah masuk gitu ya. Nisab dan Ditabung. nyata betul Iya, gitu iya. tuh. Itu lebih hati-hati Maka sesuatu. kalau nggak diputar, itu akan lebih bahaya lagi, akan habis. Iya, iya, Betul iya. ya. Kalau Iya, nggak diputar, nanti. 300 juta kan gitu ya. Disimpan aja nih, dikurang. Besok tinggal Kurang. 200 apa Iya, namanya 90 juta. iya. Tahun depan berkurang lagi. Terus begitu akan berkurang terus. Maka itulah apa semangat bahwa kalau uang itu dana itu dibergulirkan supaya Hmm, nggak habis. Bermanfaat. Ya ya. bermanfaat dan juga uangnya bertambah jadi nggak habis. Iya. Betul. Ya, syukron Luar Pak, biasa nih. syukron. Ji, sami-sami Pak Ji. Gimana? Saat Iya, Boy Benono, monggo. Hmm. enggak Satu, ini masih satu kali saat lagi aja ya. untuk zakat pertanian, Iya. kenapa ada bedanya 5% dan 10% itu kenapa saya? Oh, itu. Jadi tergantung ininya, Bun, punten. Tergantung bagaimana pemeliharaannya. Maksudnya begini, Bun. Ada nggak orang yang punya sawah karena airnya itu terbatas maka dia harus mompa, harus beli mesin gitu ya, harus apa nyediakan apa namanya listriknya dan Irigasi. sebagainya, kan begitu ya modelnya. Tapi ada orang yang nyawah nggak butuh itu, air udah ada, hujan turun, itu berarti kan nggak ada modal kan itu. Iya, Nah, yang nggak ada modal itu 10%. Yang pakai modal lima 5%. persen, gitu Oh, tuh. balik Gitu. saya itu. Jadi tergantung dia waktu mengusahakannya pakai modal atau enggak. Modal dalam yang maksud ini ya, biaya pengerjaan ya, biaya pengelola apa namanya itu, biaya Pengelolaan. pemeliharaan gitu. Gitu, Bun. Ya, Ustaz. Sami-sami. Masya Allah. Bermanfaat sekali Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Karena waktu juga yang membatasi Ustaz. Silahkan ditutup dengan baik. Ustaz. Insya Allah kita Ya, Rabu besok, Bapak ya Ibu. masih ada Rebo ya. Allah. Insya Allah Rebo besok ketemu 8. Oh ya, Kalau Pak Rabu Ibu mohon maaf ya besok, itu juga. oh gitu, Rabu besok sore lagi ya Bun ya. Iya Isa Enak ya, pada Isa ya. nggak tahu saya pengennya kalau pagi bisa nggak apa pagi sore begini nggak bisa Bun. Hari Rebo sih bisa sih ada sih Ustaz. Ada ya Ibadah kayaknya asar biar gitu Ustaz. Bapak iya Ibu biar kira-kira bisa cepet nggak ibadah asar Rebo? Bapak Ibu bisa nggak Bisa ada insya alasan Allah. Bisa Wah, ya? Bisa insya ya Allah kalau bisa. Insya Jadi Allah. nggak kalau ngantuk mau. juga. kalau ya Insya Allah. ya Kalau mau. kalau nanti ada kesibukan apa berarti nanti malam Nanti lagi nanti tapi saya kalau itu share di mah grup deh ya. ya gitu Oke. baik Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Waalaikumsalam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا Amin. الأبرار
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Sami. Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Terima Ibu. kasih, Mohon Ustadz. maaf lahir Bapak Ibu batin. semua. Sampai Baik, berjumpa hari Rabu ya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih, terima kasih semuanya. Sehat Sami-sami. selalu. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Terima kasih. Syukron Ustaz, syukron Bunda. Sami. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustadz. Terima Sami-sami. kasih, Bu Ana. Sama-sama Bu Bu. Rika, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ana dan semuanya. Sami-sami Bunda Muslimah. Assalamualaikum.